Dasar. Halo, saya Rizky Ayudia Sofia dengan NIM E1E02310159. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai perkembangan emosional anak yang tidak sesuai dengan tahapan usianya. Saya Mitalia Amanda dengan NIM E1E02310134. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil observasi dan pembahasan mengenai perkembangan emosional anak. Hai, perkenalkan nama saya Nina Sabila dengan NIM E1E02310142. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teori perkembangan emosional dan karakteristik perkembangan emosional anak. Hai, perkenalkan saya Niputu Sandra Putrika Sari dengan NIM E1E02310141. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasan hasil observasi perkembangan emosional anak sekolah dasar usia 9 sampai 10 tahun. Saya Niza Yuliana Putri dengan NIM E1E023101443 akan menjelaskan hasil observasi terkait faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak di lingkungan sekitar. Hai, perkenalkan nama saya Fajinatul Muharomi dengan NIM E1E02310148. Di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak. Pengertian perkembangan emosional. Perkembangan emosional memiliki arti sebagai sebuah proses yang bersifat kualitatif dan menuju penyempurnaan fungsi psikologis maupun fungsi sosial yang terjadi pada diri individu selama proses kehidupan berjalan. Menurut Setianingsih dan Wahyuni 2018, pendapat lain juga mengatakan bahwa perkembangan juga berhubungan dengan perubahan yang bersifat kontinu dan progresif dalam diri individu yang dimulai dari lahir sampai individu tersebut meninggal. Menurut Sahrul dan Nurfahizah 2021, emosi berasal dari kata emofor atau emotus yang arti katanya mencerca. Emosi dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendorong dalam melakukan sesuatu. Menurut Merianti N. Muni 2018, dari definisi perkembangan dan emosi dapat diartikan bahwa perkembangan emosi merupakan suatu keadaan yang lebih kompleks di mana pikiran dan perasaan ditandai dalam bentuk perubahan biologis yang muncul akibat dari perilaku individu, baik berupa perasaan, nafsu, maupun suasana mental yang tidak terkontrol, sehingga setiap anak pada fasenya mengalami perkembangan emosi. Anak-anak pada usia sekolah dasar mulai mengembangkan kesadaran emosi yang lebih tinggi. Mereka belajar mengenali dan mengidentifikasi berbagai jenis emosi dalam diri mereka sendiri, seperti senang, sedih, marah, takut, dan cemas. Hal ini membantu mereka dalam memahami perasaan mereka sendiri dan membantu mereka dalam berinteraksi sosial dengan teman sebaya dan orang dewasa di sekitar mereka. Menurut Masyar 2015, perkembangan emosi anak usia sekolah, anak mulai menyesuaikan diri dari sikap egosentrisme mulai berubah menjadi sikap yang lebih kooperatif. Perkembangan emosi anak usia sekolah dasar yaitu mulai mampu mengontrol emosi yang diperoleh dari peniruan dan pembiasaan. Perkembangan emosi anak sekolah dasar yaitu marah, takut, cemburu, iri, hati, kasih sayang, rasa ingin tahu, dan rasa gembira menurut Yusuf 2012. Karakteristik perkembangan emosional. Menurut Santrok, karakteristik emosi pada anak berbeda dengan karakteristik yang terjadi pada orang dewasa, di mana karakteristik emosi pada anak itu antara lain berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba, terlibat lebih hebat atau kuat, bersifat sementara atau dangkal, lebih sering terjadi, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya, dan reaksi mencerminkan individualitas. Perkembangan emosi anak dapat dibagi menurut usia. Menurut Sarni dan Caroline 2011, usia 7-8 tahun, perkembangan emosi pada masa anak ini telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Anak dapat mengungkapkan konflik emosi yang dialaminya. Usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan
dapat berespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Anak dapat mengontrol emosi negatif seperti takut, sedih. Anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut, sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Menurut Ilham 2020, usia 11-12 tahun, anak memiliki pengertian tentang baik buruk, norma-norma aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat usia kanak-kanak awal. Anak mulai memahami bahwa penilaian baik buruk aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Nuansa emosi mereka juga makin beragam. Sekian. Nah, kita lanjut ke pembahasan hasil observasi. Sesuai dengan dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian teori perkembangan emosional dan karakteristik perkembangan emosional berdasarkan tahapan usianya, kami melakukan observasi terkait dengan perkembangan emosional anak sekolah dasar terutama pada usia 9-10 tahun. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sarni dan Caroline bahwa perkembangan emosional pada anak sekolah dasar usia 9-10 tahun, anak sudah dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat merespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Anak juga dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Anak juga belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, dan takut, sehingga anak mulai beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait tahapan usia perkembangan emosi pada lingkungan sekitar, didapatkan bahwa ada anak yang perkembangan emosinya sudah sesuai dengan tahapan usianya, dan juga ada anak yang perkembangan emosinya tidak sesuai dengan tahapan usianya. Pada kasus anak pertama yang berusia 9 tahun, didapatkan bahwa anak tersebut sudah mampu mengatur ekspresi emosinya. Seperti ketika dia menginginkan sesuatu, dia sudah memahami keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dan dia sudah mampu mengatur ekspresi emosi seperti ketika dia dimarah oleh orang tuanya. Serta dia sudah dapat memberikan respon terhadap distres emosional atau keadaan yang tidak menyenangkan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Contohnya, ketika melihat temannya bersedih, dia sudah mampu memberikan respon yang baik terhadap temannya, seperti menanyakan kenapa temannya bersedih atau menghibur temannya yang sedang bersedih. Sedangkan pada kasus anak kedua yang berusia 10 tahun, ditemukan bahwa anak itu belum mampu mengatur emosinya ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dan juga belum mampu mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial yang dihadapinya di saat dimarahi oleh orang tuanya, serta juga dia belum mampu memberikan respon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Contohnya, ketika melihat temannya bersedih, dia belum mampu memberikan respon yang baik. Seperti saat temannya bersedih, dia tidak akan peduli terhadap keadaan temannya. Dapat disimpulkan bahwa anak pertama perkembangan emosinya sudah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sarni dan Caroline, sehingga dapat dikatakan anak tersebut memiliki emosi yang positif. Sedangkan pada kasus anak kedua, perkembangan emosinya tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sarni dan Caroline, sehingga dapat dikatakan perkembangan emosi anak tersebut masih tergolong emosi negatif. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional. Perkembangan emosi anak secara individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal namun juga faktor eksternal. Nah, di sini saya akan membahas tentang faktor internal terlebih dahulu. Menurut Santrok, perkembangan emosi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor biologis dan faktor pengalaman masa lalu. Faktor biologis, di mana pada aspek genetik dan perkembangan otak siswa dapat memainkan peran dalam kecenderungan mereka terhadap emosi tertentu. Selanjutnya, faktor pengalaman masa lalu. Dr. Anna Smith, seorang psikolog perkembangan, menyoroti pengaruh pengalaman masa lalu terhadap regulasi emosi, kualitas interaksi, dan keterikatan dengan pengasuh di masa kanak-kanak membentuk kemampuan untuk mengatur emosi. Selain faktor-faktor yang dikemukakan oleh Santrok, faktor kognitif juga mempengaruhi perkembangan emosional siswa.
Psikolog dan penulis Dr. Daniel Goleman telah mempelajari dampak kemampuan kognitif pada regulasi emosi. Proses kognitif seperti perhatian, ingatan, dan pemecahan masalah memainkan peran penting dalam regulasi emosi. Selanjutnya saya akan membahas faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan emosional anak SD. Lingkungan keluarga. Perkembangan emosi anak paling besar berada di lingkungan keluarga. Hasiana 2020. Lingkungan keluarga yang memberikan dukungan emosional yang memadai, komunikasi yang terbuka, dan disiplin yang konsisten dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan emosional yang sehat. Muali dan Fatmawati 2022. Selanjutnya faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga turut mempengaruhi perkembangan emosi pada faktor eksternal. Andriani 2014. Iklim sekolah yang inklusif, dukungan dari guru, serta adanya program pengembangan emosi dapat membantu siswa merasa aman, diterima, dan mampu mengelola emosi dengan baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lingkungan sekitar tentang perkembangan emosi, didapatkan hasil dalam pengendalian perilaku emosi anak sesuai dengan tahapan usianya. Lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor yang utama serta memberikan pengaruh terhadap perilaku emosi individu, baik secara positif maupun negatif. Perkembangan emosi anak paling besar berada di lingkungan keluarga menurut Hasiana 2022. Pada kasus anak pertama, dia sudah memiliki emosi yang positif. Setelah kami melakukan observasi, kami mendapati hasil bahwa perkembangan emosi anak tersebut bisa positif dikarenakan lingkungan keluarganya yang selalu memperhatikan perkembangan emosi anak tersebut. Orang tua juga sudah memahami karakter anak mereka sehingga dapat menentukan strategi atau cara yang tepat dalam mendidik anak mereka. Sedangkan pada kasus anak kedua yang memiliki emosi negatif, hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga, khususnya pola asuh orang tua terhadap anak. Berdasarkan dari observasi dan wawancara yang kami lakukan, didapatkan bahwa anak tersebut terlalu dimanjakan dan keinginannya selalu dituruti oleh orang tuanya, sehingga ketika keinginan anak itu tidak terpenuhi, maka dia akan meluapkan emosinya secara berlebihan dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Seperti dia akan pergi dari rumah dan tidak akan kembali sebelum keinginannya terpenuhi. Selain karena hal tersebut, penyebab lain anak itu tidak dapat mengendalikan emosinya adalah karena orang tuanya terlalu sibuk bekerja dan tidak memperhatikan perkembangan emosi anaknya. Seperti yang dikatakan oleh Muali dan Fatmawati 2022, seharusnya lingkungan keluarga dapat memberikan dukungan emosional yang memadai, komunikasi yang terbuka dan disiplin yang konsisten sehingga dapat membantu anak dalam mengembangkan keterampilan emosionalnya yang sehat. Oke, jadi di sini saya akan memberikan solusi mengenai perkembangan emosional anak sekolah dasar yang tidak sesuai dengan tahapan usianya. Oke, solusi pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua yakni dengan memperhatikan kebutuhan anak dan mencukupinya dengan memperhatikan faktor kepentingan dan kebutuhannya, tidak semata-mata menuruti semua keinginan anak. Hal ini bertujuan untuk mengajari anak bagaimana pentingnya kebutuhan bagi kehidupannya. Langkah kedua yang bisa dilakukan yakni dengan cara memberikan pemahaman terhadap anak terhadap pentingnya peduli kepada orang lain. Contohnya, ketika dia melihat temannya yang bersedih, anak bisa memberikan respon yang positif dengan cara menghibur temannya yang sedang bersedih. Langkah ketiga yang bisa dilakukan oleh orang tua yakni ketika emosi anak sedang dalam keadaan yang tidak stabil, orang tua bisa memberikan pendekatan yang lembut dan memberikan pengertian kepada anak. Orang tua juga harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak dengan cara mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Hal ini bertujuan agar anak bisa memahami bahwa setiap orang itu mempunyai kesalahan. Langkah keempat yang bisa dilakukan yakni orang tua harus bisa memahami karakteristik anak agar orang tua bisa mengambil sikap yang tepat dalam mendidik anak. Yang kelima, orang tua harus bisa menanamkan pemahaman kepada anak bagaimana pentingnya atau cara untuk menghormati orang yang lebih tua. Sekian solusi bagi perkembangan emosional dari saya. Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki ekspresi emosi yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal meliputi faktor biologis, kognitif, dan pengalaman masa lalu. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memainkan peran penting dalam mengatur pola perkembangan emosional anak. Sekian video dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.